Halo semuanya, bagaimana? Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum, kentut dulu lah. Mantap. Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film, di mana film ini menceritakan seorang guru yang belum juga menemukan cinta sejatinya. Ya, bisa dibilang sudah perawan tua, yang dimana sampai saat ini juga guru tersebut tak kunjung mendapatkan kekasih bagi dirinya. Dan kali ini, Nano akan membantu guru tersebut untuk menemukan cinta sejatinya. Oke, sebelum kita ke alur cerita filmnya, saya hanya mengingatkan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang siswi yang memberikan surat terhadap salah satu siswa melalui pembatas tembok. Dan begitu juga dengan siswa tersebut memberikan sebuah bingkisan terhadap siswi itu. Dan ketika siswi tersebut akan pergi, ia melihat salah satu guru yang datang. Lantas dirinya berbalik dan pergi. Di sebuah sekolah, seorang guru yang berkata kepada kepala sekolah bahwa kepala sekolah tidaklah boleh menggabungkan sekolahnya dengan sekolah khusus pria. Kita panggil saja namanya Naruemol. Biar gampang, kita panggil saja namanya Bu Dinda. Bu Dinda adalah guru paling senior di sana, hingga para guru yang lain menyeganinya. Kepala sekolah berkata bahwa mereka tidaklah mempunyai pilihan, karena sekolah mereka mengalami kerugian daripada sekolah yang lain. Bu Dinda berusaha untuk meyakinkan kepala sekolah, namun kepala sekolah tetap dengan pendiriannya. Di lain tempat, Bu Dinda berbincang dengan guru-guru yang lain bahwa ia kecewa dengan keputusan kepala sekolah. Namun Bu Dinda bertekad akan selalu menjadikan sekolahnya seperti yang sudah mereka bangun dari sekian lama. Lantas, ia meminta bantuan salah satu guru yang bernama Bu Linda. Kita beralih pada Nano, di mana teman-temannya bertanya pada Nano apakah benar bahwa sekolah mereka akan digabungkan dengan sekolah laki-laki. Dan Nano pun berkata bahwa itu benar sekali. Sesaat di tempat sekolah mereka yang baru digabungkan dengan sekolah laki-laki, Nano memperkenalkan dirinya. Begitu juga dengan para laki-laki tersebut memperkenalkan diri mereka. Lantas Nano juga memperkenalkan teman-temannya dengan para laki-laki tersebut. Nano menyuruh salah satu temannya yang bernama Namueng untuk mengajak para laki-laki tersebut untuk berkeliling sekolah. Lantas Namueng pun mengajak mereka berkeliling. Teman-teman Nano terlihat begitu senang akan kelucuan daripada laki-laki tersebut. Sesaat Nano berpura-pura batuk dengan mendorong temannya supaya dekat dengan laki-laki yang ada di sampingnya. Ketika mereka melanjutkan berkeliling, ternyata Bu Linda telah memfoto mereka. Bu Linda memberikan foto tersebut pada Bu Dinda. Lantas mereka pun melakukan suatu rencana. Di sebuah halaman sekolah, Bu Dinda memberikan arahan terhadap siswa dan siswi yang baru pertama mengikuti kelas, di mana siswa dan siswi harus menjaga jarak mereka. Siswa dan siswi juga akan berbaris secara terpisah. Di dalam kelas, hanya para siswilah yang belajar, sedangkan para siswa disuruh lari keliling kelas. Siswa terlihat begitu lelah dengan aturan yang telah dibuat oleh Bu Dinda. Salah satu siswa tersebut mengirimkan pesannya lewat Nano dan mengatakan bahwa mereka begitu lelah dengan aturan yang dibuat oleh para guru yang begitu amat ketat. Teman-teman Nano bertanya mengapa kalian bisa saling mengobrol lewat ponsel. Lantas Nano berkata bahwa ia memiliki suatu grup di aplikasi. Lalu teman yang juga ingin mengobrol dengan teman laki-laki. Lantas Nano mengundang temannya bergabung di suatu aplikasi itu yang bernama Pop, meminta susu daripada Nano. Lantas Nano pun memberikannya pada Pop. Sesaat Bu Linda menyita ponsel daripada Nano dan membaca isi pesannya. Di lain tempat, Bu Dinda membaca obrolan Nano dan Pop, di mana isi pesannya yang bertuliskan, "Jadi bolehkah ku minta susumu?" Bu Dinda terkejut membaca isi pesan yang ada di ponsel Nano, yang dimana Bu Dinda berpikiran bahwa Nano memberikan susunya pada siswa tersebut. Padahal yang kita ketahui bahwa Nano hanyalah memberikan susu kotak pada salah satu siswa saat berada di kantin. Scene berpindah di mana ketika para murid tersebut mengirimkan pesannya
internet yang mereka gunakan bermasalah, di mana itu adalah perbuatan daripada Bu Dinda dan Bu Linda. Sesaat Bu Dinda melihat fotonya bersama salah satu sahabat lamanya yang bernama Ruetnai. Lantas, ia mengingat masa lalunya sewaktu sekolah di tempat sekolah yang ia mengajar saat ini. Di mana Ruetnai bertanya pada Bu Dinda akan apa cita-citanya, di mana Bu Dinda yang ingin menjadi seorang guru dan akan mengajar di tempat ia sekolah sekarang. Kita beralih pada Nano dan teman-temannya. Namo yang bertanya pada Nano apakah dirinya masih berbicara dengan para siswa itu setelah aplikasi daripada Nano telah diblok. Nano berkata bahwa ia memiliki aplikasi baru, yaitu aplikasi Cinta Sejati. Lantas mereka pun mendownloadnya dan begitu juga dengan para murid lainnya, sehingga mereka bisa mengobrol dengan para siswa walaupun lewat pesan. Bu Dinda yang telah mengetahui bahwa karena Nano yang memperkenalkan aplikasi tersebut, semua murid di sekolah malah menggunakannya, hingga Bu Dinda berkata bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi Kencan Cabul. Lantas Nano menjelaskan bahwa itu hanyalah ruang obrolan saja, di mana aplikasi tersebut membuat diri kita melihat sifat asli seseorang dan bisa membuat kita menemukan teman sejati. Nano pun menyarankan pada Bu Dinda dan Bu Linda bahwa aplikasi tersebut berguna untuk mereka pakai sebagai guru untuk mengawasi para murid jika para murid tersebut bersikap yang tidak pantas. Lantas Bu Dinda meminta pada Nano untuk membuatkan akun untuk dirinya. Bu Dinda yang telah menggunakan aplikasi tersebut, ia membuatkan namanya sebagai Fas Kosong dan mengobrol dengan salah satu penggunanya. Lalu kita dibawa kembali ke masa lalu Bu Dinda bersama sahabatnya Ruetnai, di mana ternyata dulu Ruetnai lebih memilih kekasihnya daripada dirinya karena Ruetnai telah ditiduri oleh kekasihnya itu. Oke, di sini saya jelaskan kenapa Bu Dinda tidak menginginkan muridnya antara siswa dan siswi tidak boleh bercakapan, bahkan tidak boleh bergabung sesama murid karena teringat akan masa lalunya yang ia alami, di mana sahabatnya lebih memilih kekasihnya dibandingkan dirinya dan ia tidak mau para muridnya mengalami hal serupa yang ia alami. Oke, lanjut. Scene berpindah di mana Bu Dinda mengumpulkan para murid di halaman sekolah karena para murid ada yang sudah menentang peraturan sekolah. Bu Dinda menerapkan peraturan yang lebih ketat, yaitu para murid dipisahkan di mana siswa ditempatkan di gedung yang lain dan begitu juga dengan siswi ditetapkan di tempat yang lain. Bahkan ponsel daripada murid tersebut disita. Ketika Nano dan Bu Dinda mengobrol, Nano mengatakan bahwa ia mendengar suara aneh dari kelas, hingga Bu Dinda yang penasaran mencoba melihat dan benar saja bahwa ada antara siswa dan siswi di dalam kelas, yaitu Punjan dan Namueng. Bu Dinda berpikiran bahwa mereka sudah melakukan hal yang tidak pantas. Bu Dinda langsung mengusir mereka hingga memukul kepala Punja hingga berdarah. Seketika Bu Dinda kembali mengingat masa lalunya, di mana ternyata Ruetnai yang telah meninggal karena melakukan aborsi hingga kehilangan banyak darah dan nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Kita beralih pada ruangan kepala sekolah yang mengingatkan Bu Dinda atas apa yang dirinya perbuat hingga melukai salah satu siswa itu, di mana kepala sekolah mengatakan bahwa siswa yang ia temui di kelas tadi mereka hanyalah belajar bersama. Sewaktu belajar, penghapus Namueng terjatuh ke lantai dan Namueng hanyalah sekedar mengambilnya. Dengan keterpaksaan kepala sekolah memecat Bu Dinda, dan Bu Dinda hanya terdiam lalu pergi. Singkat cerita, kepala sekolah mengumumkan pada murid-murid bahwa Bu Dinda akan berpamitan dan sebelum Bu Dinda pergi, kepala sekolah meminta agar Bu Dinda memberikan arahan bagi para murid. Sesaat ketika Bu Dinda yang sedang memberikan arahan bagi para murid, Nano melakukan pemberitahuan dengan aplikasi yang ia buat bagi teman-temannya, sehingga Bu Dinda yang memberikan arahan semua murid mengabaikannya. Saat itu juga Bu Dinda juga mendapatkan pemberitahuan, yaitu di mana temannya yang mengobrol menggunakan aplikasi Cinta Sejati ternyata adalah Bu Linda sendiri, sehingga Bu Linda yang mengagumi dan menyayangi Bu Dinda lantas memeluk Bu Dinda. Namun Bu Dinda yang tidak percaya dengan cinta mendorongnya, tetapi yang dilakukan oleh Bu Linda adalah sehingga Bu Dinda juga
Nano yang sudah menyelesaikan misinya sendiri, sesaat ternyata ia juga mendapatkan pemberitahuan. Dan film pun berakhir dengan sangat-sangat mengengokkan.